video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, semua benda yang ada di bumi kita tersusun dari materi. Ilmuwan menggolongkan berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya dari alam dapat diklasifikasi zat tunggal dan campuran. Perhatikanlah gambar bagan berikut ini. Materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa, dan campuran dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Materi di alam dapat dibagi menjadi zat murni dan zat campuran. Bila kita lebih mendalam lagi, zat tunggal atau zat murni alam dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Unsur akan tetap mempertahankan karakteristik dari unsur tersebut. Contohnya, sebongkah emas apabila dibagi menjadi lebih terkecil akan seperti aktor emas. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Para ahli juga menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan kimia satu dan kimia yang lainnya. Ahli kimia menemukan unsur pada abad ke-9 dan unsur secara bertahap terus berkembang sampai abad ke-20. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam adalah besi, emas, dan seng. Contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Selain itu, masih ada juga unsur yang bersifat semi-logam. Berikut ini disajikan beberapa unsur logam dan dikenal dalam kehidupan sehari-hari beserta lambangnya. Nama Indonesianya itu adalah aluminium, lambangnya Al, emas, lambangnya Au, perak, lambangnya Ag, dan lainnya. Berikut ini disajikan beberapa unsur non-logam yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari beserta lambangnya, yaitu nama Indonesianya oksigen, lambangnya O, hidrogen, lambangnya H, karbon, lambang C, dan lainnya. Unsur ditemukan dalam penemuan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Ahli-ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam maupun unsur buatan. Beberapa unsur menggunakan nama untuk mengidentitas penemunya atau tempat penemunya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan penulisan unsur. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh Jöns Jacob Berzelius. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua yaitu huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga yaitu untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, karbon nama latinnya karbon dilambangkan dengan C,
Kalsium, nama latinnya kalsium, dilambangkan dengan Ca, C-nya huruf kapital, A-nya huruf kecil. Unsur tersebut disusun dalam sistem periodik unsur seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur logam terletak di bagian kiri bawah, diberi simbol warna biru. Unsur non-logam terletak di bagian kanan atas, diberi simbol warna kuning. Sedangkan unsur semi-logam diberi warna coklat di antara warna biru dan warna kuning. Perbedaan unsur logam dan non-logam memiliki sifat fisika dan kimia sebagai berikut. Logam 1 berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Yang kedua yaitu dapat ditempa dan dapat diregangkan. Yang ketiga yaitu konduktor listrik dan panas. Sedangkan non-logam itu yang pertama ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua yaitu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga yaitu non-konduktor kecuali grafit. Jika kamu perhatikan, unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya besi dan tembaga banyak digunakan alat perkakas dan alat rumah tangga. Berikut unsur logam dan non-logam serta kegunaannya bisa dilihat di bawah tabel ini ya. Itulah pengertian dari unsur dan penjelasan unsur. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan garam, asam cuka, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Kamu telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. 2 atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk gambar molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya yaitu air yang mengalir memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Berikut adalah contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunannya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Itulah penjelasan dari senyawa, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Dan penjelasan ketiga yaitu campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah coklat, air sungai, udara, batuan, garam, yodium, dan paduan logam. Kamu lebih sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis, dan kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya.
Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Campuran homogen. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Larutan gula, larutan garam, dan sirup merupakan contoh campuran homogen. Di dalam larutan gula, apakah kamu dapat menyebabkan zat-zat penyusunnya? Tentu saja tidak. Kamu tidak dapat membedakan zat-zat menyusun larutan gula. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. 2. Campuran heterogen. Berbeda dengan larutan gula, pada campuran pasir dan air, tentu kamu dapat menentukan antara pasir dan air. Campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dalam demikian, campuran heterogen seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Contoh campuran heterogen adalah campuran minyak dan air. Apakah kamu sudah memahami dengan jelas bagaimana perbedaan unsur, senyawa, dan campuran? Untuk lebih memahami, perhatikan tabel di bawah ini. Itulah penjelasan dari klasifikasi materi, mudah-mudahan bisa dipahami